Semuanya pada sehat? Keadaannya gimana? Sehat semuanya? Halo? Alhamdulillah saya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga di pagi ini diberikan kesehatan, kelancaran, kecerdasan bagi kita semua ya. Baik, elektrokardio dasar ini merupakan basic ya, yang menjadikan suatu fondasi, modal, konsep sebelum mempelajari yang lebih tinggi lagi ya. Nah, ini pendahuluan bahwa elektrokardiografi adalah ilmu yang mempelajari rekaman aktivitas listrik jantung pada permukaan tubuh. Nah, kalau ada misalkan ekologi, ilmu tentang lingkungan, biologi, ilmu tentang makhluk hidup, geografi, ilmu tentang pembumian gitu ya, kepulauan. Nah, kalau kalau ada grafik-grafik itu dah ilmu gitu kan. Nah, ini merupakan ilmu khusus di dalam dunia kedokteran, medis atau kesehatan, dan ini juga wajib perawat kuasai gitu kan. Ini menjadi suatu keunggulan, terutama di program studi sarjana terapan ini adalah kekritisan itu sangat ironis ya. Kalau misalkan keunggulannya kritis tapi baca EKG ya belum bisa gitu kan. Nah, jadi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang rekaman aktivitas listrik jantung pada permukaan tubuh, karena di dalam tubuh kita itu ya mengandung muatan listrik. Contohnya kalau misalkan kita nggak sengaja megang saklar ya, kita kesetrum, tiba-tiba kalau bahasa Sundanya itu suka ada yang pakranyet gitu, kayak ada kejutan. Nah, itu karena kita punya aliran listrik ya di tubuh itu. Nah, sedangkan kalau ada istilah elektrokardiogram, kalau gram itu grafiknya, suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik di jantung. Jadi alat ini dibuat, diciptakan ya, dibikin itu supaya bisa ngerekam sih gambaran listrik jantung itu gimana gitu kan. Karena untuk salah satu untuk mengangkat atau merumuskan sebuah dosis diagnosis medis itu ada 3 hal ya. Pertama keluhan pasien, kemudian tes diagnostik. Nah, ini EKG itu masuknya kepada tes diagnostik. Kemudian laboratorium. Nah, kalau ketiga-tiganya matching ya, nah nanti itu bisa diangkat sebuah diagnosis. Tetapi kalau salah satunya misalkan ada keluhan, ya ada nyeri dada tapi EKG-nya normal gitu. Atau sebaliknya, gambar EKG-nya nggak normal tapi tidak ada keluhan, ya udah abaikan. Nah, jadi untuk mensyaratkan diagnosis itu ya perlu ya kita paham ketiga hal itu. Dalam EKG ini kita mulai dari dulu ya, akan dibimbing secara step by step. Nah, EKG ini memiliki peranan ya, diagnostik. Nah, jadi bisa untuk mengetahui apakah jantung pasien itu mengalami hipertrofi. Hiper itu adanya pembesaran ya massa di otot, dan kemudian akan terjadi yang namanya dilatasi atrium dan ventrikel. Jadi kalau otot yang normal yaitu sesuai dengan masanya gitu. Tapi misalkan kelebihan massa otot di jantung namanya hipertrofi. Nah, ini bisa juga di atrium dan di ventrikel. Jadi jantung itu ada bagian atrium dan ventrikel. Kemudian yang selanjutnya untuk mengetahui adanya aritmia. Itu kan tidak, ritme itu tidak, kalau ritme itu ya ritme iramanya itu apa ya? Normal gitu ya. Kalau aritmia itu iramanya tidak normal. Nah, bisa juga mengalami untuk mengetes apakah si pasien itu mengalami gangguan konduksi. Nah, gangguan konduksi itu adalah gangguan hantaran listrik jantung. Karena listrik itu dihantarkan dari mulai S anode, ya, AP node, kemudian ke percabangan, lalu ke serabut Purkinje. Nah, di sini ada yang namanya RBBB, jadi right bundle branch block. Jadi right itu kan kanan ya, berarti adanya blok terhentinya aliran listrik jantung ini di sebelah cabang yang sebelah kanan.
Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga LBBB ya, bukan LGBT. LBBB jadi Left Bundle Branch Block. Nah, kalau tadi kanan, kalau L Live Bundle Branch Block ya. Jadi adanya suatu kondisi konduksi jantung yang memang terblok, yang terhenti sejenak itu di sebelah kiri. Nah, ada juga VES ventricle extrasystole, supraventricle tachycardia. Nah, VT ventricle tachycardia, AF atrial fibrillasi, VF ventricle fibrillasi. Nah, ini mahasiswa tingkat 3 ini udah wajib mengenal ya gambaran listrik jantung, karena nanti akan menjadi modal nanti pas Anda belajar BTCLS terutama di H1 cardiac life support ya. Kemudian untuk mengetahui pasien itu iskemik atau tidak. Nah, iskemia itu artinya terjadi penumpukan lemak lipid ya, dimulai daripada si pembuluh darahnya itu mengalami aterosklerosis, kemudian si oksigennya itu tidak bisa secara maksimal masuk ke dalam pembuluh darah yang memperdarahi jantung gitu kan, yang memberikan nutrisi. Nah, iskemik. Nah, kalau iskemik itu masih bisa kembali lagi normal. Tapi kalau misalkan infak miokard itu kelanjutan daripada iskemik, kalau sudah jadi infak itu udah nekrosis. Jadi si pembuluh darahnya itu, si pembuluh ya darahnya itu koronernya itu ya mengalami infak ya, nekrosis baik atau akut atau lama. Kemudian kita akan mengetahui apakah gambaran listrik itu berubah seperti bahkan tidak normal itu bisa jadi akibat dari efek samping side effect dari obat-obat. Nah, jadi misalkan dari obat jenis digitalis, anti aritmia ya. Kemudian juga bisa gangguan keseimbangan elektrolit, contoh misalkan pada kalium ya, pasien mengalami kalium. Jadi kalau misalkan gambaran kita tahu bahwa pasien ini mengalami hiperkalemia ya, kelebihan kalium atau hipokalemia itu bisa dari gambaran listrik jantung ya. Atau misalkan Anda sudah BAB misalkan ya mencret ya, berak-berak itu kalau diberikan pemasangan EKG itu gambarannya ini kenapa hiperkalemi. Oh iya, tadi saya banyak BAB ya, mencret gitu kan. Akhirnya bisa mengalami hipokalemia, banyak cairan elektrot yang keluar. Nah, untuk apa sih pemasangan EKG itu? Pada gangguan irama jantung, pada pasien dengan sinkop, semacam tak sadarkan diri, pingsan, kemudian pasien dengan PJK, penyakit jantung koroner, atau CS, akut koroner sindrom, pada pasien dengan hipertensi, atau dicurigai kelainan kongenital ya. Jadi ada kelainan yang amit-amit ya dari sejak lahir itu ya, yang dibawa ya dari lahir. Kemudian ada kelainan, jadi di dalam jantung itu kan ada katup ya, ada katup. Nah, kemudian tidak bisa memaksimalkan gitu. Kemudian juga ada yang mengalami kelainan sepal defect. Jadi ada batasan dinding jantung, misalkan ada pasien dengan ASD ya, kemudian VSD, ada atrial sepal defect. Jadi tidak ada penghalang ya di antara atrium. Kemudian ada ventricle sepal defect, nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman yang harus Anda pahami ya, nanti bisa juga melihat videonya ya. Ini jantung manusia nih, jantung manusia seperti ini, di mana beratnya itu hampir 250 gram atau 300 gram. Ini kalau misalkan dimudahkannya, jantung seorang itu seperti kepalan orang tersebut gitu ya kalau menghafal. Nah, di sini ada eh, vena cava superior, di sini ada vena cava inferior ya, yang di bawah. Nah, ini pembuluh darah yang paling besar itu namanya aorta. Kenapa lebih besar? Karena aorta ini tebal, besar karena supaya memiliki kemampuan yang sangat dahsyat untuk memompakan jantung ya, memompakan darah ke seluruh ya, ke paru-paru ya, kemudian dan di
didistribusikan oksigen yang dibawa oleh darah itu ke seluruh tubuh sampai masuk kepada jaringan. Nah, saya tidak akan menerangkan tentang sirkulasi darah, tetapi saya akan menyampaikan bagaimana sistem konduksi jantung. Nah, di sini ada SA node, kepanjangan dari sinus atrial node ya di sini. Ini merupakan sebagai generator atau sumber listrik utama. Sekali lagi, SA node itu merupakan sumber listrik pertama dan utama ya. Ini ibaratnya PLN-nya ya, PLN-nya. Kemudian si konduksi aliran listrik itu merambat, ini tidak melalui Bluetooth ya. Ini harus ada rambatan di sini ya. Nah, kemudian dari SA node ini listrik akan merambat ya menuju AV node, atrioventricular node. Jadi nodusnya ini antara atrium dan ventricle, maka dinamakan AV node atau atrioventricular node ya. Nah, tapi ketika dari SA node ke AV node ini itu merambat melalui namanya jalur namanya internodal pathway. Sekali lagi internodal pathway. Oke, dari AV node kemudian si konduksi jantung ini akan mengalir melalui percabangan bundle office atau percabangannya. Kemudian ada cabang kanan itu namanya right bundle branch. Kalau misalkan sebelah kiri namanya bukan misalkan sebelah kiri ini namanya left bundle branch atau cabang sebelah kiri. Nah, kemudian di sini ada namanya serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje ini merupakan serabut yang mengambil alih apabila si SA node itu sementara tidak berfungsi gitu ya. Nah, ini akan mengambil, jadi sehingga jantung ini akan selalu tetap diusahakan untuk selalu berdenyut gitu kan. Bahaya kalau jantung kita berdenyut ya. Nah, yang tadi saya sampaikan kalau misalkan terjadi gangguan konduksi sebelah kanan, ada blok di sebelah kanan namanya right bundle branch block. Kalau ada suatu hambatan gangguan konduksi di sebelah kiri namanya left bundle branch block. Di sini adalah serabut Purkinje. Oke, paham sampai di sini? Teman-teman mahasiswa paham sampai di sini? Bisa mengikuti? Siap, bisa Pak. Alhamdulillah. Kita bisa lanjut ya. Kita Maaf, terangkan satu persatu ya. Nah, tadi sinus atrial nodus atau SA node ini kecepatannya 60 sampai 100 kali per menit. Sel ini dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Ingat, saraf simpatis itu mempercepat kerja, parasimpatis itu memperlambat kerja. Jadi ada kontraksi, ada relaksasi, ya, denyutannya itu. Kemudian nodus atrioventricular atau AV node itu 40 sampai 60 kali per menit. Nah, jadi lebih lambat dibandingkan dengan yang tadi si SA node ya. Atrioventricular node ini juga mengatur jumlah infus yang masuk yang akan mencapai ventricle. Jadi si aliran listriknya itu ya disortir dulu, jangan terlalu besar mungkin ya voltasenya karena menyesuaikan gitu ya. Nah, itu hebatnya otomatisnya ya. Kemudian sistem kondusinya ada berbasis, ada yang tadi sudah disebutkan right bundle branch, ada juga left bundle branch, ada LBBB, ada RBBB, ada LBBB ya. Berbasis sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kemudian serabut Purkinje ini tuntutannya adalah 20 sampai 40 kali per menit. Nah, di sini sebagai pemacu cadangan yang mempunyai fungsinya sangat penting untuk mencegah berhentinya denyut jantung pada pemacu alami yang utama tadi yang saya sebutkan yang pertama-tama itu adalah nodus. Nah, ini merupakan gambaran listrik jantung yang normal pada manusia atau pasien ya. Nah, di sini ada maaf ya. Ada gelombang P, ada gelombang Q, ada R, ada ST, ada S, ada ST, segmen ST, kemudian ada gelombang T, ada VR interval, ada QT interval. Nah, yang paling sekarang akan kita pahami B-nya itu adalah Anda wajib paham hanya sampai PQRST saja. Nanti untuk beberapa pertemuan yang akan datang,
kita akan sedikit akan diperinci supaya nanti Anda tidak bingung ya. Oke, atrial P itu merupakan daripada devolusi dari atrial, kemudian QRST ini terbentuk daripada devolusi ventricle ya. Segmen ST itu merupakan repolarisasi daripada ventricle. Kita bahas satu-satu. Nah, nanti ini akan di-skip dulu ya. Nanti akan diterangkan di pertemuan yang akan datang ya, insya Allah ya. Kita akan ngebut pemahamannya dulu deh. Jadi ketika sandapan, maaf ini saya terangkan lagi nggak apa-apa. Sandapan EKG itu ada sandapan ekstremitas, ada sandapan prekordial. Jadi sandapan itu elektrodnya itu dipasang di ekstremitas itu ya atas tangan dan kaki ya. Nah ini gambarannya menurut Edmund Triangle atau segitiga Einthoven ya. Nah ini merupakan gambaran lead 1. Ini perekamannya ya tangannya. Kemudian untuk lead 2, nah antara ini tangan kanan sama dengan kaki kiri nih. Kalau untuk lead ketiga itu merekam dari tangan kiri dengan kaki kiri ya. Nah ini nanti kita akan belajar secara detail, tetapi yang paling utama adalah nanti bisa masangnya dulu ya. Misalkan merah, hitam, kuning, hijau. Di mana letaknya elektroda yang warna hitam, merah, kemudian hitam, kuning, dan hijau ya. Nanti kita harus praktek di rumah di laboratorium sebelum praktek di rumah sakit. Ini yang unipolar. Kemudian ada juga yang pemasangan secara prekordial, artinya di ICS ya, interkosta ya. Di sini pemasang EKG itu harus di tengah-tengah mid clavicula ya. Yang pertama itu di mid clavicula 4 ya, di ICS keempat itu untuk V1, kemudian V2-nya sebelah kanannya. Dan ini di P2, P3, P4 sampai P6 Anda harus bisa. Ada juga pemasangan itu berdasarkan warna merah, kuning, hijau misalkan ya, sampai warna ungu ya. Nah itu kalau dengan secara warna. Jadi Anda jangan letakkan sandapan. Nah V1 itu dipasang elektrodanya itu di ruang interkostal 4 garis sternal kanan ya. Jadi di mid sternal ini. Kemudian ruang 2 P2 itu disimpan atau ditaruh ya, dipasangnya itu sama di ICS keempat tapi sebelah kirinya. Kalau P3 di antara P2 dan P4 ya. Kalau P4 itu di interkosta yang kelima di bawahnya. Tadi ya P2 ya, di garis mid clavicula kiri. Nah, kemudian kalau P5 itu sejajar dengan aksila tapi agak di depan. Aksila itu kelek gitu, ketiak. Nah kalau P6 itu sejajar dengan P5 tetapi garis aksilanya itu berada di tengah-tengah, mid axillaris ya sebut. Nah ini adalah kertas EKG ya kalau di print itu ya. Jadi kita akan tahu deh namanya kertas EKG itu biasanya warnanya pinky. Ini garis-garisnya pinky ya, nggak tahu ya, mungkin dari sananya mungkin ada juga yang warna lain, cuma kebanyakan pada umumnya gambaran kertas EKG seperti ini. Nah kalau ke kanan, kalau ke samping atau secara horizontal itu menggambarkan waktu ya, waktu. Nah, kalau ke atas secara vertikal itu menggambarkan voltase atau ya listrik ya, kekuatan listriknya ya. Nah, kita coba ya yang disebut Bapak, ya. maaf Pak, slide-nya dari tadi belum ganti-ganti Pak. Oh, belum ganti. Ini iya, kelihatan masih nggak? di pembukaan. Bapak. Kalau yang belum ganti dari yang mana ya? Kasihan. Dari awal Pak. Apa baru ngomong sekarang? Iya, maaf Pak, tadi. Harusnya tadi di-cut dulu, nggak apa-apa. Oke, aku ini dulu ya, keluar dulu ya. Ada nggak? Ada Pak, sudah ada. Tapi kalau rekaman tetap ya sesuai
dengan tampilkan di layar saya kalau direkamnya. Kalau direkam, tetap kan tampilannya sesuai dengan skip saya kan. Maaf Pak, Tetap Pak. kalau misalkan dari awal mah masih di Enggak, kalau misalkan ini kan sambil direkam, nanti kalaupun direkamannya sesuai dengan slide yang saya next gitu ya, atau di skip kan. Maksudnya bukan di skip, apa ya, slide-nya itu next-nya itu sesuai dengan yang di monitor saya kan kalau direkam. Ya kan? Tapi ini udah nampak belum? Sudah, Pak. Udah ya? Udah nampak ya? Ini udah kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Ini bacaannya apa? Tes. Kertas EKG, waktu, Pak. Oke, siap. Makasih ya atas itunya. Informasi dan nggak apa-apa nanti kalau misalkan di Anda itu belum muncul, mungkin itu dari akibat jaringan atau trouble yang lain ya. Sekali lagi, kertas EKG itu kebanyakan ya warnanya itu merah muda ya, pinky ya. Nah, nanti kalau untuk menunjukkan waktu itu ke samping ya, horizontal. Kalau untuk ke atas itu namanya voltase ya. Nah, voltase. Jadi ada kotak besar, istilahnya ada kotak besar, ada kotak kecil. Kotak besar tuh ini nih. Coba lihat kursornya. Kalau bikin ini gimana ya? Pilihan ini laser mana ya? Lupa boleh. Lip ya, lip. Kalau untuk nyari laser ya. Untuk laser biasanya bisa di HP, Pak. Enggak, laser ini nih. Laser untuk menunjukkan ini nih. Saya nerangin di sini. Ada nggak ya? Di sini mesti ada pilihan ya. Tapi ini kursor saya bisa kelihatan nggak? Untuk kursor Soalnya kelihatan, warna Pak. putih. Hah? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, ini dikatakan kotak itu ini nih. Ini nih, lihat. Kotak besar ini. Nah, ini disebut kotak besar ya. Ini satu. Nah, di dalam satu kotak besar itu terdiri daripada 25 kotak kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 5, 25. Dalam satu kotak besar itu ada 25 kotak kecil. Gitu ya. Nah, kalau misalkan 1 mili, ini kan 1 milimeter nih. 1 milimeter, 2 milimeter ya. 3 milimeter. Anda pernah zaman sekolah ada milimeter book? Nah, ini ukurannya 1 mili, ini 1 mili ya. 1 mili, 2 milimeter, 3 milimeter, 4 milimeter. Nah, ini 5 milimeter. Jadi kotak besar ini 5 milimeter nih lebarnya. Tingginya juga 5 milimeter. Nah, satu kotak besar itu panjangnya 5 milimeter, berarti satu kotak kecil berarti 1 milimeter ya. Nah, kemudian dalam 1 milimeter, nah, secara ventrikal ini 0,1 milivolt ya, 0,1. Nah, kemudian kalau 5 milimeter itu 0,5, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Jadi dalam 5 milimeter itu merupakan 0, milivolt. Berarti kalau ada 2, 0,5 kali 2 berarti, nah dalam 2 kotak besar ini itu menjadi 1 milivolt ya. Nah, kalau ke samping, ini adalah ini 0,04 ya, 0,04. Tapi kalau untuk satu kotak besar itu, nah aku baca ini 0,2 ya, dikali 0,04 dikali 5 berapa? 0,20. Ya, 0,20 ya. Iya, Pak. Ya, itu ya. Itu menandakan waktu ya. Jadi kalau misalkan 0,2 second itu, kalau ini 0,2 second, kalau millisecond ya 200 millisecond, tetapi kalau ini untuk mempermudahkan adalah 0,2 second ya.
Oh, ini nggak bisa pindah. Oh iya, bisa. Oke. Nah, jadi kecepatan rekaman itu 25 mm per detik, ya, per detik gitu. 25 mm per detik. Kekuatan voltase 10 mm, ya. 10 mm itu ini nih. Kekuatan voltase 10 mm itu 1 milivolt. Ya, 10 mm. Nah, ini kan ke sini 5 mm. Tambah 5 mm 10, berarti kekuatan voltasenya adalah 1 milivolt. Nah, kalau 25 mm, 5 mm berapa? Tadi 25 mm, kecepatannya 25 mm per detik ya. Nah, tadi garis horizontal menggambarkan waktu di mana 1 mm itu 0,04 detik. Berarti kalau dikali 5 ya 0,20 detik. Jadi segini itu kecepatannya 0,20 detik. Ya. Kalau kotak besar 5 mm itu 0,5. Nah, itu dipahami ya. Itu harus paham banget. Garis ventrikal menggambar voltase ya. Di mana 1 mm itu 0,1, berarti kalau 10 mm 0,1 dikali 10 berarti 1 milivolt. Kita bahas satu persatu ya. Ini gelombang P. Ini gelombang P. Nah, ini merupakan proses depolarisasi dari atrium. Gelombang P yang normal ya, itu harus lebarnya kurang daripada 0,12 detik. Jadi cara gampangnya gelombang P itu tidak boleh lebar daripada 3 kotak kecil. 1, 2, 3. Tidak boleh lebih daripada 3 kotak kecil. Paham ya? Kalau lebih daripada 3 kotak kecil berarti itu hipertrofi atrium. Ya, tingginya harus kurang daripada 0,3 milivolt. Berarti tadi kalau misalkan itu ke atas itu ya 1 mili itu berapa? 0,1. Nah, ini tidak boleh ya, lebih daripada 3 kotak juga. Kemudian selalu positif di lead kedua dan selalu negatif di lead avier. Makanya kalau di lead avier itu kalau gelombangnya ke bawah itu ya negatif, itu normal ya. Nah, oke. Sekarang gelombang Q. Nah, gelombang Q itu merupakan defleksi negatif pertama pada gelombang QRS. Nah, tahunya negatif di mana? Ini kan ada yang namanya garis isoelektrik. Ini nih yang lurus garis isoelektrik. Ini garis isoelektrik. Ini garis isoelektrik. Ini garis isoelektrik. Kalau di atas garis isoelektrik namanya positif. Kalau di bawah garis isoelektrik negatif. Ya, paham ya? Nah, jadi si gelombang Q ini merupakan defleksi negatif. Kenapa negatif? Karena di bawah garis isoelektrik. Paham ya? Pada gelombang QRS. Nah, kemudian gelombang Q yang normal itu lebarnya kurang daripada 0,04 detik. Berarti satu kan kalau 0,4 detik itu kan lebarnya itu kan satu mili. Ya, berarti ini harus kurang daripada 1 mili si lebar Q-nya itu. Paham ya? Harus lebarnya kurang daripada 1 mili. Nah, tinggi atau dalamnya kurang dari sepertiga R. Sepertiga R. R itu yang panjang, ini yang ke atas R ya. Harus sepertiga ya, kurang dalamnya harus tingginya atau dalamnya itu kurang daripada sepertiga dari tinggi R. Kemudian gelombang Q abnormal disebut dengan Q patologis. Nah, ini nanti kita akan belajar yang tidak normalnya, tetapi sekarang basicnya dulu aja ya. Kemudian ini ada gelombang R, gelombang R-nya belum. Nah, gelombang R itu setelah Q gelombang R itu maaf ya, ini saya pindahkan dulu. Merupakan defleksi positif pertama pada gelombang QRS. Defleksi positif pertama pada gelombang QRS. Gitu. Karena positif itu di atas garis isoelektrik. Ya.
Nah, gelombang R umumnya positif, ya. Positif itu di atas garis pertama, di lead kedua, di P5 dan di P6. P5 itu yang elektrodanya di atas di depan aksila, V6 itu yang dipasang elektrodanya di tengah-tengah aksila ya, garis aksilaris. Nah, ini si gelombang R ini biasanya hanya kecil atau tidak ada sama sekali di lead AVR nanti. Anda lihat aja di AVR-nya ya. Kemudian V1 dan V2 ya. Itu di AVR itu pasti negatif, bahkan ini tidak ada sama sekali. Nah, ini susah lagi nih. Ya, ini ya. Oke. Nah, ini gelombang S. Kita lanjut setelah R, S. Ya. Merupakan depresi negatif sesudah gelombang S. Jadi negatif lagi itu karena di bawah garis isoelektrik. Terlihat dalam di AVR dan V1. Dari P2 sampai P6 akan terlihat makin lama makin menghilang. Nah, itu yang. Nah, sekarang gelombang T merupakan gambaran proses repolisasi. ST-nya belum ya. Nah, tadi gelombang S. Nah, ini S. Sorry. Ini gelombang S. Nah, ini akan selalu negatif nih, ya. Terlihat di dalam lead AVR dan P1 dari P2 sampai P6 makin lama semakin menghilang S. Kemudian ini yang T. T ini jarang dibahas ya, yang gelombang T yang ini nih. Jarang dibahas. Merupakan gambaran proses repolarisasi ventricle. Umumnya gelombang T selalu positif di lead 1, 2, P6, P3 dan sampai P6. Dan terbalik di AVR. Pokoknya kalau di AVR itu hampir semuanya terbalik karena memang menjauh jantung ya. Nah, gelombang U, mana gelombang U? Ada nggak gelombang U? Nah, ini gelombang U itu muncul. Gelombang U itu setelah gelombang T dan sebelum gelombang P berikutnya. Jadi di antara T dan P itu ada gelombang U sebetulnya. Tapi penyebab timbulnya gelombang itu masih belum diketahui, namun diduga ini merupakan repolarisasi yang lambat dari sistem konduksi interventricle. Nah, sekarang VR interval. Nah, VR interval itu mulai, kita harus tahu nih, awal gelombang P sampai awal gelombang QRS namanya VR interval. Nilai normalnya berkisar antara 0,12 sampai 0,20. Gampangnya, gelombang CVR interval itu tidak boleh lebih daripada 5 kotak kecil. Kalau lebih, itu nggak normal. Kalau kurang, nggak apa-apa. Yang penting tidak lebih daripada 5 kotak kecil. Sebutkan gelombang PR tidak. Ayo sebutkan bareng-bareng, tidak boleh. Lebih dari 5 kecil. kotak kecil. Pinter. Tapi kalau gelombang P tidak boleh lebih daripada berapa kotak kecil kalau gelombang P tadi? 3 kotak kecil. Kalau PR interval 5. 5 kotak kecil. good, pinter ya. Waktu yang dibutuhkan untuk depolarisasi atrium dan jalannya infus melalui berkas His. Oke, good. Nah, sekarang ST PR-nya belum. PR, QRS-nya belum ya. Ini dulu. Akhir gelombang S sampai awal gelombang T. Jadi rumusnya begini, kalau mau rumus yang paling sederhana itu kuncinya 3, 5, 3, bukan 2, 3, 4. Itu mah Rokoji Samsu. Kalau 3, 5, 3, 3-nya untuk gelombang P, 5-nya untuk VR interval, 3-nya lagi untuk QRS. Tidak boleh, gelombang P tidak boleh lebih daripada 3 kotak kecil. Gelombang VR interval tidak boleh lebih daripada 5 kotak kecil. QRS tidak boleh lebih daripada 3 kotak kecil. Gampang kan? Gampang kan? Jawab gampang nggak? Gampang, Pak. Gampang. Cuma ini baru satu rumus saja. 3, 5, 3. Nah, jadi kalau misalkan Anda lagi praktik nih di rumah sakit, ini normal nggak? Lihat gelombang P diikuti oleh QRS nggak?
Lihat jumlah kotak kecilnya 353 enggak? Nah, kalau lebih hipertrofi. Kalau lebih di P, hipertrofi atrio. Kalau lebih di QRS namanya hipertrofi ventricle. Oke. Nah, si gelombang S itu akan selalu normal, itu isoelektrik, tetapi pada sandapan prekordial dapat bervariasi dari minus 0,5 mm sampai positif 2 mm. Tetapi yang penting itu Anda bisa bacanya dulu ya. Nanti untuk mengekspertkan itu sesuai dengan banyak baca, banyak latihan, banyak ya jam terbangnya ya. Kemudian segmen ST yang naik disebut dengan ST elevasi, kalau yang ke bawah namanya ST depresi. Nah, sekarang QRS itu tadi saya sudah sebutkan normalnya tidak boleh daripada 3 kotak kecil, di mana satu kotak kecil itu ya itu 0,04. 0,04 dikali 3 0,12 gitu ya. 4 dikali 3 kan 12. Kalau 0,04 dikali 3 berarti 0,12 detik ya. Tidak boleh daripada 3 kotak kecil. Tolong nanti ditambahkan di slide yang Anda ya, 3 kotak kecil dan 0,12 detik ya. Nah, langkah-langkah untuk membaca EKG Anda lihat dulu iramanya, kemudian rata-ratanya, aksisnya, hipotropika, iskemik, dan infak. Nah, tetapi yang wajib Anda ketahui pada step ini adalah ritme dan heart rate. Nah, nanti ini untuk yang selanjutnya ya, to be continue pembelajaran Anda. Nah, kemudian untuk menentukan irama jantung, tentukan apakah jenut jantungnya itu berirama atau tidak. Tentukanlah berapa frekuensi jantung, itu namanya heart rate. Tentukan gelombang P normal atau tidak. Tadi kan udah disampaikan ya, P normal itu 3 kotak kecil. Kalau PR interval ya 5 kotak kecil. 5 kotak kecil boleh ya bawahnya. Kalau misalkan QRS 3 kotak kecil. 3, 5, 3. Kemudian baru Anda menginterpretasikan ya, menyimpulkan gambaran listrik jantung pada pasien yang telah Anda lakukan perekaman. Nah, irama normal itu disebut dengan sinus rhythm, itu berasal dari SA node, iramanya teratur. Jadi sinus rhythm itu heart rate-nya 100 kali per menit pada orang dewasa ya. Nah, ini gelombang V normal, setiap gelombang P diikuti oleh gelombang QRS dan T, itu namanya gelombang apa? Sinus. Nah, kalau gelombang P diikuti oleh gelombang Q saja, sinus bukan? Bukan. Ya sinus, yang penting mah ada QRS dan T, kalau komplit lebih bagus. Nah, biasanya mengajar itu suka terjebak bahwa dikatakan irama sinus itu setiap gelombang P diikuti oleh QRS kompleks, padahal gelombang P diikuti oleh Q-nya saja atau QR saja, itu juga disebut irama sinus ya. Paham ya? Siapa? Setiap gelombang P diikuti oleh QRS kompleks itu namanya irama sinus. Tetapi boleh juga setiap gelombang P diikuti oleh Q, L, dan S. Mulai? Sudah mulai? Bu. Oh, Bu Eri udah sana. Oh ya, nanti kalau sana saya ke sana ya. Ada. Ya, makasih Bu Is. Ya. Itu udah dikasih tahu. Ada camaba. Nanti kita bisa ini lagi ya. Tapi lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi seperti itu ya. Setiap gelombang P diikuti oleh QRS namanya itu irama sinus. Nah, ini cara menentukan frekuensi heart rate itu ada 3 cara. Nah, kalau menggunakan kotak besar, nah itu 300 dibagi jumlah kotak besar. Kotak besar 300 dibagi jumlah kotak besar, ya benar. Jarak dari antara R ke R. Kemudian kalau menggunakan kotak kecil, kalau misalkan titiknya tepat di kotak besar, menggunakannya kotak besar, tetapi kan kadang-kadang suka nggak ngepas titiknya itu, maka digunakannya 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Nah, ambil EKG strip ya sepanjang 6 detik, hitung jumlah QRS dan
kalikan 10. Nah, tapi kalau misalkan apa ya namanya, kalau misalkan ini biasanya cara cepat nih, tapi kalau yang reguler tuh enak, tapi kalau yang irregular itu bisa akurat atau enggaknya. Tapi kalau misalkan cara cepat ya, Anda ingin menghitung heart rate di IGD, kalau dengan jumlah kotak apa jumlah QRS-nya, kemudian dikalikan 10 apabila strip EKG-nya menggunakan yang 6 detik. Tapi kalau yang menggunakan yang 12 itu ya setengahnya dari 1 dikalikannya 5 gitu kan. Oke. Ini bisa dibaca ya. Mungkin itu saja, nanti siang kita akan latihan ya setelah saya wawancara dengan Camaba. Nanti kita akan lanjutkan, nanti saya akan kasih informasi kepada. Baik, terima kasih.